Selamat datang di dunia trading, di mana gelombang volatilitas bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Hari ini, kita akan menyelami fenomena yang dikenal sebagai pasar whipsaw, atau whipsaw market, sebuah roller coaster di market, yang bisa membuat trader berpengalaman sekalipun, merasa tertantang. Bersiaplah, karena kita akan mengungkap bagaimana pasar whipsaw terbentuk, dan strategi apa saja yang dapat digunakan, untuk menavigasi melalui turbulensi ini. Sebelum kita membahas tentang whipsaw ini, Abu Raksa ingin memberitahu, bahwa jika Anda ingin belajar lebih dalam mengenai trading, melangkah menuju trader profesional, maka Abu Raksa menyarankan untuk menonton seluruh materi yang ada di playlist masterclass. Materi akan diupload setiap hari Senin dan Kamis, untuk itu subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan materi pembelajaran di masterclass. Jika Anda baru menjelajahi dunia trading, maka Abu Raksa sarankan untuk menonton dahulu video-video yang ada di playlist pengenalan trading. Nah, sekarang mari kita simak tentang whipsaw market. Sekarang kita akan mempelajari yang namanya whipsaw. Whipsaw ini apa? Gergaji, bahasa Indonesianya gergaji, gergaji tangan. Iya, bahasa Indonesianya dia gergaji. Istilah whipsaw ini adalah sebuah istilah yang dulu dia sebelum banyaknya trader-trader future ini di saham banyak ditakuti oleh para trader atau para berniaga. Kenapa? Karena whipsaw inilah yang menyebabkan banyak orang itu terkena FOMO, fear out missing out, dan apalagi FOMO, fear out, breaking apa namanya lagi, dan lain sebagainya lah. FOMO intinya membuat ketakutan dan penggiringan retail di dalam psikologis market. Nah, kenapa malam ini kita membahas whipsaw? Karena sebentar lagi kita akan mulai ke pembahasan-pembahasan yang agak-agak berat dan mulai menghancurkan semua pembelajaran kita sebelumnya apabila pembelajaran kita sebelumnya tidak kokoh atau pemahaman om-om semuanya, abang-abang semuanya tidak kuat. Jangan sampai di pembahasan di chapter-chapter berikutnya ini membuat lupa akan basic-basic yang sudah dipelajari. Kenapa saya katakan demikian? Karena mulai di chapter-chapter ini sudah mulai chapter-chapter yang levelnya advance. Maksudnya sudah mulai agak berat pembahasannya. Karena whipsaw imbalance price action ini saya letakkan di chapter 6 karena setelahnya nanti akan ada market manipulation, kemudian high impactful pattern, dan lain sebagainya, yang mana dia akan membuat pemahaman, kalau pemahaman basicnya nggak kuat atau om-om lupa dengan basic-basic tersebut, akhirnya justru nanti malah terbalik, malah terlalu fokus dengan pergerakan-pergerakan manipulasi atau chart pattern yang akan dipelajari nanti ke depan. So, saya akan awali sebelum masuk ke manipulation, ada chapter manipulasi nanti, saya awali dengan whipsaw terlebih dahulu. Kenapa? Karena meskipun whipsaw ini tidak terlalu penting, tapi istilah ini harus kita ketahui sebagai trader. Karena whipsaw inilah yang menyebabkan kita itu terkadang buy di pucuk atas dan sell di pucuk bawah. Nah, dan juga terkadang whipsaw ini juga banyak orang-orang menyebutnya sebagai SL hunter atau margin call hunter atau stop out hunter. Kenapa? Karena whipsaw ini muncul di tengah keadaan market yang sangat volatile,
dan volume yang tinggi. Nah, pembahasan-pembahasan kita sudah mulai agak belibet-belibet sedikit, seperti kalau kita dulu belajar matematika yang awalnya basic dan tambahan, pengurangan, perkalian. Nah, tiba-tiba nanti mulai ke depannya akan belajar yang namanya Pitagoras, kemudian ada yang belajar yang namanya rumus-rumus tuh yang bikin pusing segala macam, padahal semuanya itu basicnya adalah pertambahan, pengurangan, dan perkalian. Sama juga seperti tangga-tangga pembelajaran di chapter kita di Brilliant Masterclass ini. So, makanya saya harap jangan sampai memecahkan konsentrasi dan memecahkan fokus untuk tetap harus diingat basic-basic supply, demand, support, resistance, brilliant zone, key level, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya nantinya hal-hal tersebutlah yang akan selalu mendampingi om-om semua dalam bertrading. Tetapi pada saat nanti keluar manipulation setup, kemudian apalagi SL Hunter setup, kemudian Quasimodo manipulation, kemudian compression, dan lain sebagainya di depan market sudah tidak kaget lagi. Kenapa? Karena meskipun tidak terlalu dalam, di dalam Brilliant Masterclass ini om-om semua saya jelaskan secara umum terkait whipsaw yang nantinya akan berkelanjutan tentang manipulation. Manipulation itu nanti ada kaitannya dengan mulai trading season, kemudian market manipulasi itu banyak terjadi di mana, kemudian kenapa kok setiap kita open posisi selalu kena SL, kenapa kok banyak sekali pertanyaan kenapa, dan semua itu nanti akan dijawab di chapter-chapter selanjutnya. Dan chapter-chapter selanjutnya ini akan membuat kita sedikit melek, tapi yang saya harap juga tidak membuat kita menjadi takut bahwasanya loh ternyata seperti ini ya, berarti kita di dalam market ini dipermainkan oleh big player dan lain sebagainya. Tidak, tetapi dengan cara kita mengetahui apa yang mereka lakukan, saya harap kita bisa menjadi seorang trader yang cerdas dan tidak selalu mencari kambing hitam, menyalahkan broker, kemudian menyalahkan spread, nanti habis itu menyalahkan sinyal, kemudian menyalahkan dan lain sebagainya. So, contoh apabila ada market struktur seperti ini, lagi up, lagi enak-enaknya uptrend, tiba-tiba di sini semua order trader-trader buy lancar, kemudian dia buy, kena stop loss sedikit, buy lancar, tiba-tiba someday serut, ada candle bergerak seperti ini, yang ditutup kecil di atas dan ada ekor panjang di bawah. Nah, ini adalah suatu hal yang menakutkan dan selalu banyak terjadi di market. Even ini di dalam keadaan uptrend. Setelah ini muncul, semua trader banyak yang galau. Oh, ini sudah break. Ini sudah break, berarti nanti akan reverse. Ternyata harga naik, meneruskan kenaikan, habis itu penurunan, kenaikan, semuanya habis. Nah, dari beberapa area manipulasi atau stop hunter seperti itu, ada banyak sekali indikasinya atau sentimen pasar yang menyebabkan hal itu terjadi. Pertama, liquidity. Karena kemarin liquidity. Karena kemarin jangan pernah lupa di awal saya katakan bahwa permasalahan big player di dalam market supply dan demand itu adalah liquidity. Pada saat supply dan demand terjadi imbalance price atau ketidakseimbangan,
kemudian supply lebih besar ataupun demand lebih besar ataupun sebaliknya, ketidakseimbangan itu muncul, maka seorang big trader itu atau market maker atau whatever sebutannya, bandarkah atau apakah dan lain sebagainya, dia harus memenuhi sebuah permintaan supply, so dia harus melakukan banyak hal di bawah ini untuk melengkapi demand itu terwujud. So, oleh sebab itu, whipsaw terkadang menjadi hal yang menakutkan bagi seorang trader dan banyak trader. Tetapi, terkadang whipsaw juga bisa menjadi sebuah sinyal. Sebuah sinyal bahwa, oh, setelah whipsaw muncul, artinya dia menghabiskan semua liquidity. Siapa yang sell, dia beli. Siapa yang buy, dia ambil. Siapa yang pasang stop loss, dia ambil. Ingat pembelajaran kita waktu di order bahwasanya order kita dalam MT4 itu akan menjadi makanan dari big player. So, apabila kita buy, maka mereka akan sell. Karena order yang kita buka, alias kita membuka toko atau membuka dagangan. Contohnya seperti itu. Karena kita retail, tidak perlu liquidity provider dan tidak perlu market besar. Sekelas broker pun bisa langsung klik, hanya dalam beberapa pips harga bisa bergerak sesuai yang mereka inginkan melalui meja dealer. Nah, bagaimana cara mengatasi itu semua? Cara mengatasi itu semua kita harus mempelajari, dan salah satunya pada malam hari ini kita akan membahas yang namanya whipsaw. Sebelum saya masuk dan memberikan contoh whipsaw itu apa, dia artinya gergaji. Artinya gergaji itu dia akan menggerogoti, memotong, memakan, dan lain sebagainya, whatever. Nah, tetapi dia tidak seperti bearish dan bullish engulfing yang normal. Dia berbeda, dan ada beberapa indikasi untuk, oh ini whipsaw. Bahaya nih, nah kayak gitu. So, sebelum masuk ke sana, saya mau mencoba mengingatkan kembali pembahasan kita tentang balance dan imbalance. Masih ingat nggak tentang balance dan imbalance, om-om semuanya? Halo. Halo. Lagi sibuk sambil trading nih kayaknya, ngeri. Halo. Halo Om. Ya, gimana? Masih ingatkah tentang balance dan imbalance? Dikit-dikit Om. Dikit ya. Oke, saya coba sedikit ulangi. Balance dan imbalance. Balance dan imbalance ini sangat diperlukan, terutama kita traders price action atau supply and demand trader harus benar-benar paham balance dan imbalance itu apa. So, saya contohkan lagi dan saya ulangi. Let's suppose contoh di sini adalah supply area, supply area di sini hub. Nah, oke. Kemudian di bawah sini ada demand. Di bawah sini ada demand. Oke. And then market bergerak atas bawah, atas bawah, atas bawah, atas bawah. Tidak membreak area resisten, tidak membreak area support. Bolak-balik. Dan di penghujung close price membentuk sebuah shadow panjang di atas dan shadow panjang di bawah yang contoh hampir sama besar atau terserahlah bagaimana bentuknya. Maka ini menggambarkan sebuah balance di sini. Balance supply
dan demand. Artinya supply dan demand atau buyer dan sell di dalam waktu yang bersamaan dalam candle itu, candle H4 kah, candle H1 kah, candle M30 kah, harga naik turun, naik turun, naik turun. Pas close dia di middle area, tepat di tengah. Nah, yang mana di tengah ini mungkin kalau teman-teman ada yang menyebutnya adalah pivot point, kemudian ada apalagi middle price atau whatever sebutannya. Yang jelas pada saat terjadi balance antara supply dan demand, maka harga akan berbentuk seperti ini. Ini tercermin di chart dan kita bisa melihatnya langsung on the spot. Kalau yang menggunakan BBMA berarti dia close di middle BB. Kalau dia menggunakan Awesome Oscillator berarti indikator volume merah dan biru tepat berada di 0, zero area. Terus apalagi kalau yang menggunakan indikator dan lain sebagainya. Yang jelas dia close di tengah area. Saya tulis di sini. Di tengah area, maka di saat itulah balance atau keseimbangan antara supply dan demand terjadi. So, di saat itu kita tidak bisa melakukan pembelian dan penjualan. Kenapa? Karena harga tidak bergerak. Yang ada adalah panik, bingung mau buy atau mau sell dan lain sebagainya. So, untuk mengurangi resiko kegalauan tersebut, kita sudah belajar chapter-chapter sebelumnya, ya kan? Nah, dan tetaplah fokus dengan hal-hal tersebut. Cari brilliant zone kalau dia di middle area, kemudian cari flag limit, drop base drop, rally base rally, dan lain sebagainya, dan tunggu price itu terbreak. Nah, kemudian ada satu bentuk lagi, di mana dia juga sebuah candle atau sebuah keadaan market yang yang mengartikan sebuah keseimbangan atau balance price. Tapi dia tidak diakhiri dengan shadow. Sama-sama kuat, hanya hasil dari candle-nya berbeda. Let's contoh. Di sini ada candle merah. So, kemudian di sini ada shadow-nya kecil, tiba-tiba, salah. Ya, tiba-tiba, nah, muncul satu buah candle biru, yang mana bodinya hampir mendekati ataupun lebih, tetapi dia tidak close di atas shadow harga resisten tertinggi yang terbentuk di dalam candle itu dan tidak juga menembus support. Nah, mungkin biasanya di sini dia ada seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini disebut balance atau imbalance di dalam price? Ini juga balance. Ini juga balance. Berarti power, kekuatan antara supply dan demand atau antara buyer dan seller itu sama kuat. Seller atau supply, jual atau penyuplai. Jumlah donatnya 100.000 yang dijual, kemudian pembelinya juga ada 100.000 orang. Maka keseimbangan terjadi, tidak ada masalah di dalam pasar, so donat semua terjual dan terbeli oleh pelanggan tetapnya dengan jumlah yang sama. Contoh, hari ini bikin 1.000 donat, terbeli 1.000 donat. Maka yang pertama ini contohnya ini terserah mau warna hitam atau warna putih, dia balance price. Yang ini juga balance price. Kemudian muncul pertanyaan, Bang, apa bedanya balance price yang ditampilkan di contoh yang pertama ini dengan balance price yang ditampilkan di contoh yang kedua? Saya mohon bantuannya supaya kita agak bisa ada komunikasi aktif di chapter ini. Ya Om, boleh?
Apa perbedaan antara ini yang A, saya ketik di sini A. A adalah balance price. Marketnya tergambar seperti ini. Kekuatan atas antara buyer atau supply dan demand sama kuat. Ini pun juga demikian. Kekuatan supply dan demand sama kuat. Tetapi candle merahnya Marubozu besar, kemudian biru dibalas dengan candle biru, artinya seller, kemudian dibalas dengan buyer, full dan tidak break antara support dan resisten terdekat. Ini saya tulis B, ya, saya tulis B. Sama-sama balance price, sama-sama ada keseimbangan. Tetapi apakah yang membedakan antara kedua jenis tipe tersebut? Monggo, solve. Ada yang mungkin mau menyaut supaya saya tidak terkesan berbicara sendiri di sini? Volumenya. Yuk, volumenya Om. Ya, betul, terbaik, mantap. Wah, udah pas ini mah, cocok. Wah, jadi volume, good. Volume lah yang membedakan antara kedua candle yang tercermin di dalam market ini. Tepat, volumenya. Nah, karena whipsaw ini ada kaitannya dengan volume nanti. Maka saya awali dengan pembahasan kita yang dulunya antara balance dan imbalance ini. Nah, volume yang B lebih besar. Ini balance tetapi volumenya tidak sebesar B. Contoh yang terjadi pada gold. Mana ini? Chart saya kemarin. Ini kalau kita tengok di H4, lihat. Bayangkan tidak ada candle yang lain, yang ada hanya dua buah candle biru dan merah ini. Kekuatan buyer kemudian ditimpah dengan seller. Pada saat keadaan yang sama, ini adalah balance price. Tetapi volumenya sangat besar. Kebetulan saya tidak menggunakan indikator volume, tetapi volume yang tercantum di dalam MT4 itu bersifat histori. Dan kalau kita juga buka di TradingView, volumenya di setiap liquidity provider akan juga berbeda. Tetapi yang tidak pernah bisa menipu kita adalah mata kita sendiri. Kita lihat di sini, oke, di sini ada balance price. So, lihat apa yang terjadi saat ini, harga akan berada dalam keseimbangan tersebut. Tuh, berada di dalam area ini. Nah, ini sudah ada satu indikasi take out keluar. False break, dia belum break, dia close lagi di dalam. Selama area balance, area besar ini belum tertembus, ya, maka segala yang terjadi di dalam H4, di dalam kotak ini adalah korektif. Nah, mulai sebutannya mulai agak-agak begini Om nanti Om. Ini adalah korektif di dalamnya. Nah, nanti yang lebih jelas lagi ini pada saat kita kita belajar terkait chapter-chapter berikutnya. So, perhatikan price ini volume besar. Kemudian di sini volume seller menurun, biru masuk. Nah, dia sudah kasih tahu di awal, saya punya kekuatan. Saya juga kuat, kata seller. Kemudian dia keluar, dia mantul, mondar-mandir tuh. Ini baru begini, close dia masuk lagi naik. Nanti di atas ini turun lagi. Begitu seterusnya sampai ada dari kedua balance price ini terpecahkan, baru nantilah terjadi imbalance price. Nah, imbalance itulah yang ditunggu bagi kita selaku trader retail. Karena hanya dengan struktur balance dan imbalance lah new supply or new demand terbentuk. Kan begitu. Basicnya kan begitu. Nah, jangan pernah lupa. Nah,
Inilah yang selalu ditunggu oleh kita untuk kita bisa tahu tanda-tanda bahwa big player inside the market right now. So what will we do? Kita tidak akan mengikutinya, tetapi menunggu dia beristirahat dan baru we follow the market. Karena waktu kita mempelajari order book, jangan pernah lupa, karena kita aja retail pintar, apalagi mereka institution, bank, dan big player itu mereka lebih pintar daripada kita, sudah pintar banyak duit pula. Nah kan, mereka tidak akan menghabiskan order dalam satu kali klik. Tidak akan menghabiskan, ya pokoknya begitulah, tidak akan menghabiskan order dalam satu kali klik dan tidak akan membuat price itu langsung secara gambling, sekonyong-konyong mengeluarkan semua hartanya suatu negara, suatu currency itu untuk menekan sebuah inflasi. Itu tidak akan mungkin. Pasti mereka akan bertahap sesuai dengan kekuatan ekonomi di negara tersebut. So, kalau begitu, apa yang disebut dengan whipsaw? Whipsaw ini adalah suatu pergerakan impulsif yang terjadi, yang merusak keseimbangan, tetapi dia bersifat manipulasi. So, manipulasi dengan kepentingan, bukan tanpa kepentingan. Nah, maksudnya adalah dialah yang akan membuat, karena mereka tahu pola retail trader apabila trend up, maka retail trader akan buy, kan begitu. Masalah entry-nya saja yang berbeda. Ada yang pakai support resisten, ada yang pakai supply and demand, ada yang besarkan stop loss, kecilkan TV, whatever, dan lain sebagainya. Yang jelas mereka tahu apabila market sedang up, maka retail akan fokus buy, ya kan? Bahkan ada juga yang mencari reversalnya. Nah, itu semua mereka tidak peduli, dan tiba-tiba mereka bisa membuat suatu pergerakan yang impulsif ke atas dan ke bawah. Nah, kemudian pergerakan itu akan menghancurkan fokus dan psikologi setiap trader. Itu yang membuat trader-trader takut apabila whipsaw ini terwujud. Nah, setelah whipsaw itu bingung mau bagaimana, harganya mau naik atau mau turun. Diikuti dengan volume yang besar. Tapi kita sudah belajar yang namanya key level. Oke, kemudian support resisten, kemudian signifikan support resisten, oke. Kemudian kita juga sudah belajar engulfing candle, oke. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang yang namanya brilliant zone. Kemudian kita juga sudah mempelajari namanya breakout new trending market. Ingat, waktu di chapter SNR kita sudah belajar breakout new trending market, dan kita sudah bisa mengidentifikasi second movement, dan sudah bisa menyaring di mana dia akan pull back dan retest. Nah, beberapa deretan chapter ini nanti yang akan membuat kita berbeda dari trader yang lain apabila whipsaw muncul. Jika kita tidak memahami pergerakan market dan tidak sadar bahwa itu adalah manipulasi, kita akan sama seperti yang lain, FOMO. Tiba-tiba geraknya turun, takut ketinggalan, semuanya sell. Pada saat sell semuanya, harga naik lagi. Margin call. Nah, kebanyakan whipsaw itu muncul di saham. Kenapa? Karena saham satu arah. Naik,
naik, bikin sideways, turun, bikin sideways, turun. Nah, sebelum dia naik, dia gini dulu, dia turun dulu. Nah, habis itu orang pada takut, pada jual, pada jual. Pas sudah naik begini, oke, breakout. Mereka beli, pas mereka beli, harganya close di bawah lagi balik. Nah, itu yang ditakuti oleh trader saham. Di forex juga whipsaw ini berlaku, tapi tidak tidak selalu. Yang jelas dia rata-rata muncul dibarengi dengan sentimen-sentimen tertentu. Bahkan terkadang karena kaitannya dengan volume tidak naik tetapi candle naik. Ada candle berbentuk whipsaw tetapi volumenya tidak besar. Nah, berarti itu ada sentimen lain. Daripada kita bingung, nah langsung aja kita ke contoh. Ini salah satu contoh. Saya coba terangkan dulu biar enak coret-coretnya. Nah, di keadaan market kebetulan ini GBP USD ya. Ini Anda punya server LP-nya. Pada saat harga sedang indah-indahnya turun, bikin high, bikin low, bikin lower high, bikin lower low, bikin lower high lagi, dan lower low, oke, and this break. Wah, break, close body merah, oke. Nah, sebelum ini close on, dia harga itu naik ke atas menghabisi semua retail punya atau whatever, atau antara pound sterling dengan USD mungkin lagi ada dendam masa lampau antara kerajaannya, kita nggak ngerti, dan tiba-tiba suddenly harga langsung turun kencang ke bawah. Nah, salah satu cara kita mengidentifikasinya, waduh, ini manipulasi nih. Wow, kata siapa bang? Sotoy lu. Loh, kagak, gua mah udah belajar. Ngapa? Lihat, volumenya tidak seimbang. Unbalance. Jadi volumenya besar sekali. Mana nih kira-kira? Nah, lihat di bawah ini. Volumenya besar, ya kan? Kemudian dibarengi dengan gerakan yang signifikan atas bawah langsung junam, terjun habis ke bawah. Nah, inilah yang membuat FOMO. Tapi ingat, kalau kita mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari, ini tidak, jadi kita nggak terlalu kaget lagi dan tidak terlalu bersedih hati, apalagi kalau kita stop loss-nya disiplin. Nah, makanya saya katakan stop loss harus disiapkan. Meskipun kita tidak tahu kapan whipsaw itu muncul. Kalau pas lagi apes tiba-tiba ayo. Nah, bahaya kan? Kadang-kadang. Iya kalau semuanya kita siap. Kalau kita tidak siap, tiba-tiba badai angin puting beliung datang. Inilah badai dan angin puting beliung di dalam market. So, cobalah perhatikan. Ini ada resisten dan resisten. Ya kan? Nah, kita sudah harus tahu kalau udah mulai ada resisten berbaris seperti ini, kemudian ini. Nah, berarti dia akan fake out. Dia hanya memanipulasi saja. Dia ambil order, dia turun lagi. Kalau kita lihat pergerakannya, itu dia kan open price di sini. Nah, dia ini turun, kemudian naik lagi, naik sampai ke atas, turun. Ini apapun ordernya di atas, ya kan? Apapun ordernya di dalam ini, meskipun pakai M30, pakai M1, ya kan, M5, M15, di dalam 1 jam ini, apapun order yang Om semuanya buat di dalamnya, saya sell di sini, nanti sell pucuk, dia bakal turun. Enggak, ya memang dia turun sebentar, tapi sebelum close price, dia akan ambil punya order, ceret, dia ambil. Habis. Itu namanya salah satu contoh dari whipsaw. Dan perhatikan, pada saat dia turun begini, whipsaw muncul, ditutup ke bawah, ya kan? Nah, barulah nanti dia menyusun sebuah tren baru untuk reversal.
Nah, jadi sebelum dia nanti mau benar-benar naik, saya harus makan korban dulu. Bahasanya begitu dah. Dia harus mengumpulkan liquidity dulu sebelum dia harus British pound, pound sterling harus naik, tetapi dia harus mengambil banyak liquidity dulu dengan salah satunya cara menggunakan manipulasi seperti fake out atau compression yang nanti akan kita pelajari. Kemudian yang kedua, QM manipulation, Quasimodo manipulation, double bottom manipulation, divergent manipulation. Kalau kita belajar menggunakan indikator. Nah, dari situlah setelah baru dia selesai mengeluarkan whipsaw atau spike atas bawah dari beberapa yang saya sebutkan manipulasinya tadi, baru nanti dia trennya mulai kembali up. Nah, ini untuk contoh kasus di H1. Yang bisa kita lihat dari volumenya. Kalau ada seperti ini, oh ini berarti whipsaw nih. Ya, itu candle whipsaw. Dia akan memakan semua order yang ada. Kemudian satu contoh lagi, saya sudah screenshot juga. Ya, ini kalau yang tadi dia apa namanya pada saat downtrend, kemudian dia begini, kemudian harga naik, kan begitu. Kalau ini, nah yang lagi naik, kemudian turun, tetapi close bodinya di bawah. Kalau ini yang terjadi di gold H1 juga sama. Nah, perhatikan volumenya mendadak dan tiba-tiba muncul volume yang besar. Kemudian candle yang tercipta juga seperti ini. So, whatever ordernya di area ini, stop loss, yang buy stop juga kena, buy, tembus, oke, naik, turun, kena. Oke, ini salah satu contoh. Wah, ini candle whipsaw. Kenapa? Volumenya besar. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita harus berhati-hati. Next-nya, antara dia akan membuat reversal atau dia meneruskan trennya, tetapi selama area whipsaw ini belum tertembus, lebih baik jangan melakukan apa-apa di dalam keadaan whipsaw ini terbentuk. Nah, biasanya whipsaw ini muncul di dalam shadow-nya dihitung, Om, Kang. apa maksudnya? Ke break sama shadow-nya atau bodinya? Break, bodinya. dia shadow-nya aja. Whipsaw itu shadow-nya ini membreak, bodinya balik lagi ke bawah gitu. Nah, ini kan karena sudah jadi candlenya. Kalau candlenya belum jadi, dia geraknya itu membuat semua trader, terutama yang takut ketinggalan atau sangat ingin profit besar, itu bergeraknya begini. Kalau ini kan karena udah jadi. Kalau belum jadi, itu dia begini dulu. Habis itu dia naik ke atas nih, jadi biru, jadi hijau. Hijau, kencang, buy, udah break, wah, buy. Habis itu dia turun lagi dikit. Buy. Nah, udah dia lama begini, udah pada buy, udah pada nyangkut, ada yang buy di pucuk, surut. Nih. Nah, jadi maksud saya, candle ini whipsaw. Whipsaw yang dibareng tanda-tandanya apa? Volumenya besar. Pertama. Nah, kita price action jangan panik. Maksud saya jangan panik itu ya udah nggak apa-apa. Kalaupun kita entry di sini dan kita loss, kalau kita disiplin ya udah kita stop loss nggak masalah. Langsung ambil area supply dan demand yang bisa kita manfaatkan untuk next tradingnya. Karena kita sudah tahu bahwa pergerakan ini adalah menghabiskan order atau mengambil liquidity. Dan setelah itu baru nanti dia akan mengeluarkan perjalanan market yang sebenarnya. Ini kan di gold, ini tanggal berapa? Coba kita lihat. Ini nanti kita lihat dulu. H1. Nah, ini kan lo nggak salah, iya. Nah, oke.
Setelah whipsaw, ingat perkataan saya, setelah whipsaw terjadi, entah dia di tengah, entah dia di bawah ataupun di atas, berarti dia sedang apa ya, cleaning gitu, cleansing, clean apa? Dia pokoknya lagi mengambil liquidity, yang paling mudah bahasanya, mengambil liquidity, so nanti baru dia akan bergerak. Sama kayak area zona yang sekarang terbentuk nih. Nah, ini adalah balance price, ya kan? Nah, nanti pada saat kita nggak tahu apakah nanti tepat di akhir bulan atau nanti pada saat NFP kah atau pada saat FTMO kah dan lain sebagainya, akan ada whipsaw juga nextnya yang bakal muncul nanti untuk menghancurkan balance price ini. Nah, entah nanti dia akan turun, spike mengambil area ini, atau dia nanti akan mengambil supply di atasnya. Karena whipsaw itu hanya bisa terdetek dengan supply and demand area dan key level. Poin-poin yang sudah kita pelajari. Coba perhatikan, ini kita sudah tahu tadi candle whipsaw. Candle yang dibawa ordernya besar oleh institusi atau oleh market maker. Whatever, dengan apapun yang jelas kita lihat tadi, di candle, ya coba sama nggak sih dengan contoh? Ya sama ya, yang itu ya. Nah, ya ini whipsaw. Kan kalau dia tidak ada whipsaw, ini normal-normal saja pada saat kita sell di area ini. Oke, ini supply, kita sell, kan begitu. Normal-normal saja gitu. Harga turun. Nah, tetapi tiba-tiba dia mengambil stop loss kita semua. Nah, oke, itu whipsaw. Nah, kita untuk mendeteksi atau berjaga-jaga agar tidak terkena lagi seperti itu, maka kita harus selalu look to the left. Makanya tidak pernah bosan kita menyampaikan look to the left tuh. Yang tadi saya sebutkan, SND, SNR, SSR, significant support resistance, key level, dan lain sebagainya. Nah, kalau begini kita kan sudah belajar. Kenapa area ini walaupun whipsaw itu muncul, pasti dia stopnya di sini. Atau kita bisa mendetek harga akan berhenti di sana. Karena ternyata ini ada supply, ada demand, ya kan? Rally base rally, kemudian terbreak. Pada saat dia break ada drop base drop. Ini drop base drop juga di bawah. Nah, oke, ini drop base drop juga. Dan harga bereaksi di sini. Benar, harga bereaksi. Tetapi kita sudah mempelajari sebuah key level. Bahwasanya doji adalah satu key level kita juga. Nah, jadi pada saat order di sini, kalau kita look to the left, maka kita akan sudah bersiap-siap mengatur sebuah resiko dan trading plan. Itu yang membedakan antara trader dengan menggunakan trading plan dan tidak. Kalau tidak dengan trading plan, dia akan hanya sell di sini, oke? Kemudian nanti kalang kabut, tiba-tiba whipsaw muncul, dia berbalik arah, stop, reverse, dia buy. Pada saat dia buy, harga turun lagi. Kesal, hancurin laptop, margin call, pusing. Habis itu buka grup, besoknya nambah grup sinyal. Tambah masuk grup sinyal, tambah bingung, tanpa arah, dan tidak punya identitas. Nah, itu yang diinginkan oleh whipsaw. Whipsaw itu akan menghancurkan sebuah analisa kita. So, kalau kita sudah ingat bahwa, oh iya, ini key level, saya harus berhati-hati. Masalahnya, pada saat di sini pun juga, kita juga harus tetap lihat ke atas. Oh, saya pun harus berhati-hati di sini. Nah, pada saat kita sudah punya kehati-hatian, akhirnya kan kita mulai mengatur money management. Ini berapa pips? Nah, itu maksud saya. Ini berapa pips? Oh, sekian. Kalau dia tiba-tiba terbreak, nanti saya akan minus berapa? Atau saya SL di sini, nanti saya entry lagi di sini. Atau dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu baru trading plan. Kenapa? Karena setelah whipsaw ini, dia akan membuat trend. Oh, dia turun. Sampai nanti muncul lagi sebuah pergerakan yang impulsif lagi. Impulsifnya ada di sini. Nah, ini ada lagi baru. Kalau ini adalah yang sudah kita pelajari, ini ada resisten terbreak. Nah, tapi second movement-nya terjadi agak lambat dia di sini gitu. Nah, ini contoh whipsaw. Kalau saya munculkan volume, coba ya, kira-kira ke detek nggak? Indikator volume. Nah, dia nih. Nah, ini ya. Dia beda sendiri toh. Oh,
oh ini whipsaw nih gitu. Mana ya? Hup. Nah, tek. Mana sih? Oh ini nih. Nah, nih. Nah ini lebih tinggi, volumenya jelas berbeda Om. Itu aja. Oh, volumenya berbeda, jelas kelihatan. Kita ke H4. Nah, ini dia di sini. Tapi kalau H4 udah akumulasi juga kan volumenya. Nah, maka nanti dia itu akan menjadi decision point buat kita. Nah, nanti dia ke break, dia bakal jadi satu resisten yang kuat, yang sama baris dengan doji, dengan resisten, dan lain sebagainya. Dia akan berpengaruh terhadap signifikan support resisten. Kalau support biasa, dia nggak ngaruh. Resisten biasa, dia nggak ngaruh. Kenapa? Karena dia SL hunter atau liquidity hunter. Memang itu yang dia cari. Kalau resisten biasa, dia tembus. Support biasa, dia tembus. Tapi kalau SSR, signifikan support resisten, kemudian ada doji, ada key level kita, nah itu dia akan stop di situ dan dia akan baru meneruskan kembali kalau dia memang downtrend. Dan pada saat nanti dia sebuah whipsaw ini tertembus, maka dia akan menjadi sebuah support. Nah, karena dia basicnya adalah signifikan support resisten. Tuh. Nah, dan faktanya ternyata garis ini adalah garis close gold yang tadi Om Angga bilang bahwa sekarang di situs gold pun di 1785. Dan memang area-area itu adalah signifikan support resisten. Nah, begitu lebih kurang saya bercerita tentang whipsaw. Sekarang masalahnya, jadi bagaimana Om cara kita bertrading kalau whipsaw ini muncul? Nah, ini juga sama. Ini NFP. Ini waktu itu NFP. Dan NFP ini tidak ada yang bisa inject atau entry di bawah sini, nggak ada. Ini nggak bisa entry di sini. Karena waktu NFP ini terjadi, di pagi hari itu rata-rata server semuanya ke-lock hari Jumat dari jam 7 sampai jam 8 kalau saya nggak salah. Itu terlock, tidak bisa open order, tidak bisa close, dan lain sebagainya. Karena whipsaw-nya ini volumenya mungkin terlalu besar, dan nggak tahu apa yang terjadi di belakang sana. And spread-nya itu kalau nggak salah, paling pun kalau bisa dia entry di dalam sini, dia dapatnya di area sini maybe di area-area sini. Nah, di area sini, kemudian mungkin pada saat retest ini baru bisa entry. Kalau di pucuk ujung sini nggak bisa karena spread-nya melebar di waktu itu. Dan ini juga whipsaw. Nah, setelah whipsaw muncul, baru dia sudah habis. Dia habiskan semua yang orang di sini buy, orang pasang SL di bawah kan, dihabiskan dengan satu hari ini. Kalau nggak salah nih, ini hari Jumat, kemudian pas Senin buka-buka, tahu-tahu udah glosor ke bawah. Senin malam udah di sini price-nya waktu itu. Nah, sampai drop base drop ini jadi tidak berpengaruh apa-apa. Drop base drop ini tidak punya power apapun di di price berikutnya. Tuh, hanya kecil sekali efeknya. Ini whipsaw juga. Nah, kalau yang seperti ini kita agak sulit karena dia akan menjadi sebuah decision point yang kuat apabila nanti dia tertembus. Nah, tapi nggak tahu kalau dia sudah tertembus, kemudian dia bisa menjadi sebuah lontaran balik kita. Nah, begini. Nah, gitu. Saya coba cari ke market yang lain. Whipsaw. Ini yang kemarin kita tandai Om. Oh, support tuh. Jadi ada yang entry nggak nih? Sell limit di sini. Track tuh bagus banget, Mak. Ini yang kemarin waktu kita tandai. Nah, di sini. Nah, ini sama perhatikan, tapi ini bukan whipsaw. Cuman kita entry dulu atau sekarang. Hah? Udah telat atuh nih mah. Nih, kemarin kan ini lihat support. Dia bilang, ini pun sama. Nah, kita stop dulu whipsaw-nya, kita review ini dulu nih, keren nih. Lihat, nih doji ya, Om ya. Nih doji, key level doji. Ada key level kita, kemudian ada support, cucuk sini kan. Nah, habis itu kita look to the left.
Ada apa lagi? Coba ke time frame besar. Nah, support. Wow, terbreak kan? Kuat dia. Udah ada support, kemudian tertembus, drop base drop, ada doji. Waduh, ini banyak nih. Alamak, ya udah nggak apa-apa. Belajar lebih penting. Coba sebentar. Ini bagus banget, Om. Spreadnya tipis banget di tempat saya nih, nggak kelihatan. 100 pip udah nih ya, underlosor US dollar. Ya dah. Nah, kalau kemarin lumayan ikut. Ini whipsaw. Saya mau cari whipsaw yang habis itu terbreak, dia menjadi sebuah level entry. Sebentar. Volume. Lihat. Nah, ada nggak di sini? Ada apa nih? Ini. Bentar. Ya, ini kita tandai dulu. Oh, ini H4. Coba kita lihat. Nah, itu dia. Nah, whipsaw. Jadi satu candle tiba-tiba ngaco gitu, Om. Tapi ngaconya nggak kayak broker yang viral kemarin. Dia benar-benar ini institusi punya atau apa, whatever, kita nggak tahu lah. Karena memang mereka mencari liquidity, kemungkinan lagi bokeh, butuh power untuk menggerakkan satu mata uang, USD ini. Nah, kadang-kadang juga gap ada ketika whipsaw ini. Kalau 30. Nah, lihat, dia membuat balance price, tetapi setelah beberapa kalau kita ke H1, nah dia cuman ekor panjang begini, Om. Nah, gitu. Kalau suamanya kita panik, nggak tahu arahnya mau kemana, udah diamkanlah dulu. Tapi pada saat dia di break, ini coba kita lihat dulu ke kiri, kenapa dia stop di sana, apakah ada area penting atau tidak. Dia merusak psikologis dan merusak trading plan banyak orang whipsaw ini. Nah, mungkin bisa lah ini karena ada resisten dan lain sebagainya, tapi kurang cantik, dia mungkin memang mau berhenti di situ. Nah, ini kalau marketnya belum jadi begini kan bingung. Aduh, ini mau sell apa mau buy begitu. Biarkan dulu sampai clear area itu selesai. Nah, kayak gini. Itu maksud saya. Sampai clear dulu selesai. Nah, begini. Tuh. Nah, sampai clear dulu selesai. Mau dijadikan brilliant zone, terserah om-om atau terserah abang-abang. Tapi kalau sudah terjadi whipsaw ini, saya langsung memperhatikan supply dan demand yang ada di atas area whipsaw itu terjadi. Seperti ini, ada supply kan, ada supply. Kemudian di bawah sini ada demand. Nah, itu aja yang saya fokuskan. Nah, karena area ini beresiko. Sekali salah arah bisa membuat margin call. Kita lihat lagi contoh. Ada yang sangat jelas kemarin di NZ. Ya. Yang mestinya kita profit karena whipsaw itu kita kena stop loss, habis itu harganya jalan. Nah, itu yang sering terjadi whipsaw. Kita cari dulu. Ya. Nah, nih D1 ini. Nah, ada pergerakan mengerikan, kemudian ada gap juga. Nah, ini komplit. Ini whipsaw, penghabisan massal. Nah. Oke, lagi enak-enak, price muncul. Pas muncul, price lagi uptrend, gledek gitu kan. Tiba-tiba yang muncul satu candle gini kenceng, H4, coba kita ke H1.
Udah nggak kelihatan lagi. Nah, udah H4 aja, saya zoom. Tuh. Nah, tiba-tiba candle ini tinggi. Nah, ini bikin panik dan psikologis. Ini karena sudah terjadi aja kita biasa. Tetapi kalau ini belum terjadi, bingung orang. Aduh, buy apa? Sell atau bagaimana nih? Buy, 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 buy. Nah, ini yang namanya FOMO. Jadi akhirnya ada yang nyangkut di atas, nyangkut di bawah. Para trader-trader saham itu paham banget yang disebut dengan aduh saya nyangkut di atas loh, atau yang ada yang trading semuanya Shiba Inu, Dogecoin, habis itu apa tuh yang lain-lain itu DAX. Nah, dia buy di atas, habis itu harga turun. Nah, padahal nggak ada whipsaw, ya berarti memang salah entry. Tapi kalau ada whipsaw sangat berbahaya. Nah, cara menanggulanginya, apalagi kalau kayak gini, kita lihat ke kiri juga kita nggak tahu ini ada apa, supply kagak tahu kan. Ya udah, selesaikan dulu, biarkan sajalah dia ngamuk ini, biarkan. Kalau kita stop loss pun biarkan. Ngopi dulu, jalan-jalan dulu, atau cari market lain, lakukan hal-hal yang lain. Ketika gap juga ada di bawah ini, harga berarti kan signifikan. Nah, kemudian biarkan sampai balance area atau imbalance area yang dimunculkan dari whipsaw itu selesai dulu. Nah, berarti inilah. Jadi apapun yang terjadi, Om, di sini-sini juga, ini bahaya. Jadi biarkan dulu sampai clear, benar-benar kelewat. Nah, itu maksud saya. Untuk kita menjauhi whipsaw punya momen. Nah, karena ini kan berbahaya. Kita sell di sini dia masuk, kita sell di sini dia masuk, nggak clear. Nah, pada saat dia gini ya udah, ini baru downtrend, baru follow the trend. Nah, baru sehat lagi di bawah sini. Kita zoom. Nah, ada support, break, nah kan, ada base, break, return, entry. Nah, barulah jalan lagi marketnya. Selagi whipsaw itu belum selesai, maka berbahaya. Oke, begitu untuk whipsaw. Jadi saya cuma ingin mengenalkan volume dan suatu bentuk dari candle whipsaw itu. Jadi perbendaharaan om-om semua kalau oh ya salah satu candle institusi itu keluar dalam bentuk whipsaw. Nah, kalau week off itu perlambatan. Kalau whipsaw itu kan signifikan menguat. Kalau ada juga yang saya gambarkan dulu. Jadi nggak ada volume, dia marketnya santai begini, naik, 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 gelombang. Nah, yang saya bilang gelombang kemarin. Nah, ini habis itu ke atas turun. Nah, berarti ini adalah keadaan yang clear week off. Nah, turun. Nah, kalau yang kayak gini tinggal follow the trend, follow the trend, follow the trend. Nah, kalau lagi begini tiba-tiba whipsaw muncul, oh pakai stop, bahaya. Berarti institusi lagi liquidity hunter. Nanti kaitannya di next chapter manipulasi sama di high impact full pattern. Kenapa whipsaw saya taruh di chapter ini. Nah, adakah pertanyaan sebelum kita sambung ke pembahasan berikutnya tentang whipsaw? Biasanya berapa lama, Kang? Berapa lama? Tergantung besaran areanya, Om. Dia kayak ini, ya. Di Besaran kripto tuh area. sering kayak gitu. Ya, betul. Di kripto dan saham, Om. Nah, kenapa? Iya, Karena whipsaw-nya mudah. saham. Aduh, kirain udah beres terjunnya. Jadi Malah apa? Whipsaw itu paling banyak di kayak tadi ya, spot market dia yang marketnya ke satu arah saham karena dia tinggal bikin FOMO aja, dia naikin buruk tiba-tiba dia turunin atau turunin buruk dia naikin gitu. Kalau forex kita masih bisa bermanuver karena kita bisa dua arah kan. Nah, gitu. Kita masih bisa dua arah dan bisa mendukung apa namanya dari satu currency. Masalah lamanya itu sampai area itu terselesaikan. Terlewati, zona yang dibuat oleh whipsaw itu terlewati baru clear. Kita bisa objektif lagi gitu.
Biasanya di news-news besar, itu aja. Yang parah biasanya di POMC ya Kang, di OMC itu Ya, FOMC biasanya itu tuh hampir semua area disikat kan? disikat. Iya, betul. Nah, Kalau kalau mm, NFT kan masih bisa kita lihat tren ya Kang. betul, betul, masih bisa pakai price action Mana masih bisa. kalau OMC aduh parah. Kalau FOMC, nah jadi maksud saya begini, kalau kita artinya kan kita sudah mulai mampu, oh ya, ini news nih. Oh gawat nih kalau dia tiba-tiba whipsaw ya kan. Kita buy, kita kadang udah bener buy, dia malah jadi kecil gitu, akhirnya cuma profit dikit atau kena SL kan gitu kalau whipsaw. Kalau dia jadi engulfing atau jadi marubozu, enak kan? Tapi makanya kalau nanti, nah nanti kan kita belajar tentang news trading ya. Makanya kita hanya bermain detik, Kang. Kalau di dalam news ya, news-news yang udah bener-bener pasti berefek dalam beberapa menit, itu kita cuman bermain beberapa detik. Karena kita takut whipsaw terjadi. Nah gitu. Makanya 30 detik close, 30 detik close. Itu mereka super scalping, super speed scalping pada saat news. Begitu. Dan resiko sangat tinggi. Tapi nanti kita bisa kurangi beberapa resiko tersebut dengan cara beberapa analisa. Caranya kalau kita, wah ini news, FTMO sumpamanya. Tapi udah nggak ketahan kan, udah gemeter ya kan, udah apa namanya keringet dingin, pengen entry kan gitu. Caranya adalah hemat saya, look to the left, lihat ke kiri, selalulah perhatikan antara key level kita punya, unfill order kita punya, tempat-tempat base-base yang masih fresh, walaupun dia jauh. Karena nggak ada yang bisa memprediksi sampai berapa pips dia bergerak, Kang, whipsaw ini. Dia bisa beratus-ratus pips, gitu. Nggak bisa kita prediksi. Nah, untuk yang seumpamanya daripada berbahaya atau beresiko tinggi, so udah tinggalkan volume-volume besar di dalam bertrading, om-om semua. Nah, begitu hemat saya. Tetapi kalau masih bisa ketaker, oh iya nih kayaknya walaupun dia terjadi whipsaw, dia akan stop di sini. Terjadi, kalaupun dia nanti nggak terkena order saya, ya sudahlah, biarin, let it go, biarin dia pergi. Nah, itu kalau mau testing dan coba-coba. Intinya itu balance dan imbalance. Dia membuat suatu imbalance area, kayak gini. Ini kelihatannya besar, candlenya besar, berarti volumenya juga yang terjadi di sini besar, tetapi kekuatan antara bearish dan bullish dan bearish juga besar. Nah, makanya harga masih berkutat begini, dan tetap area yang diminatinya adalah supply terbawah dan juga nanti demand terbawah dan supply di atas. Kita lihat reaksinya. Begitu lebih kurang. Ada yang mau ditanya lagi sebelum saya lanjutkan? Halo, clear? Ada yang bertanya ke clear? Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut. Nah, sekarang begini. Sama seperti beberapa ya samalah seperti saya juga dulu gitu kan. Terkadang setelah kita belajar SND, kita langsung seperti contohnya mana yang kita lihat dia supply, kita sell, mana yang kita lihat demand, kita buy, kan begitu. Terkadang menjadi masalah. Mana supply, kita tandai gini, kita sell, kena lagi. Kemudian ada demand, kita tandai, terkadang oke, masuk, alhamdulillah gitu kan. Terkadang kita ada supply, kita sell, aduh kena SL lagi. Nah, sebenarnya kenapa Kang atau om-om semuanya itu terjadi? Karena om-om atau bapak-bapak semuanya mungkin terlupa satu hal yang sebenarnya pada saat basic dulu saya juga ajarkan, yaitu market struktur. Jangan pernah lupa. Kalau memang kita masih belum terbiasa, tidak apa-apa mengambil beberapa menit untuk tandai seperti ini. High, kita harus ikuti terus. High, low,
high, low, higher high, lower low, higher low, higher high. Terus, selagi marketnya begini, cari buy saja. Itu salah satu cara menguranginya. Nah, satu cara, selalu ingat market struktur. Selagi market struktur low yang terakhir belum terbreak, jangan dulu coba-coba sell. Dan jangan dulu melakukan reverse pembalikan arah sebelum ada indikasi pembalikan arah. Itu salah satu meminimalisir kesalahan trader-trader pada saat menandai area supply dan demand. Itu poin pertama. Poin kedua, masuklah di area-area yang mempunyai kekuatan key level tertentu. Ada doji, ada double baru, dan lain sebagainya. Ada resisten yang tertembus. Kalau udah retest satu kali, nah contoh ya, saya zoom, kita lihat yang sudah terretest satu kali. Ini, seumpamanya ini kita punya base, kan? Nah, dia sudah terretest. Ini terretest satu kali seumpamanya. Ini kan kurang cantik, tapi nggak apa-apa lah. Ini set dia break, ini kan dia bikin flag continuation, dia naik ke atas, kemudian dia retest di sini kan, kita buy. Nah, kadang-kadang dia datang lagi kan. Nah, ini tidak selamanya berlaku dia punya tahanan kedua sampai ketiga begini, karena dia sudah terbreak. Tapi kalau untuk testing pertama, asalkan di belakangnya ini ada resisten atau support yang kuat, yang sama baris, nah itu probability kita untuk entry lebih tenang dibanding tidak ada konfirmasi resisten atau support yang kuat di belakangnya. Nah, itu cara yang kedua. Oke. Cara yang ketiga adalah kita harus harus paham tentang chart pattern. Maksud paham itu bukan paham bentuknya di sini. Saya coba bikin gambar yang baru karena kita sudah akan masuk ke beberapa chapter manipulasi. Jadi saya harap basic-basic ini benar-benar clear dan jangan lagi salah dalam entry. Berlatih di demo akun tidak masalah, backtest banyak-banyak tidak masalah, pakai akun sen pun tidak masalah, tidak ada yang pernah hina di situ. Sama, semuanya sama untuk melatih ketajaman kita dalam menganalisa. So, contoh, ada chart pattern itu yang dia menunjukkan arah atau trend suatu market struktur. Jadi intinya itu adalah dia memberitahu tentang continuation market. Ada chart pattern. Jadi tugasnya itu, ini mah untuk continuation, dan jadi dia bukan untuk entry point gitu maksud saya. Kalaupun ada rumusan untuk entry point di dalam chart pattern continuation, itu semuanya adalah praduga dan tidak kukuh. Nah gitu. Contoh yang continuation itu apa? Flag kan, gini seumpamanya, set, habis itu kan up. Nah, kita untuk mencari peak supaya bisa entry di bawah sini, bisa, tapi memang agak sulit. Kenapa? Karena chart pattern ini tujuannya bukan untuk entry point, tapi untuk continuation. Contohnya lagi, diamond, atau apalagi banyak chart pattern untuk continuation itu falling wedge, atau apalagi, dan rata-rata dia nah seumpamanya begini kan, kemudian terkadang dia begini baru dia up. Nah, gimana cara kita untuk entry di sini? Bisa dengan cara kita look to the left.
harus didukung dengan ke belakang. Tetapi untuk benar-benar bisa menjadikan satu rumus yang valid, itu tidak bisa. Terkadang wave di dalamnya ada 5, ada 4, ada 6, baru dia rally, kan begitu. Kenapa? Karena kita harus tahu, oh iya ini mah namanya pattern untuk continuation. Dia ngasih tahu kita bahwa saya lagi kuat naik. Nah, tinggal masalah entry itu tergantung balance masing-masing dan strategi masing-masing. Nah, ada juga beberapa chart pattern yang tugasnya untuk bisa kita mendapatkan decision point atau entry point. Contohnya double top, triple top, oke, double bottom, triple bottom, oke, habis itu head and shoulder. Habis itu apalagi pokoknya yang dia itu kaitannya dengan entry point. Kalau yang continuation kan nggak ada, seperti kalau head and shoulder entry point-nya kita dapat ada bahu kiri, oke, kemudian dia bikin head. Nah, kita dapat di sini key levelnya, entry point-nya kita dapat. Nah, kemudian kalau kita price action, kita sudah tahu bahwa di atas sini harus cari double maru atau key level area di atas sini, karena nanti di sini adalah QML level kita. Nah, atau MPL kita, maksimum pen level kita bisa cari. Karena memang chart pattern-nya untuk entry point. Contoh, double bottom, harga naik. Harga naik, oke, turun kan begini. Nah, naik begini, seumpamanya cepret gitu. Nah, kita bisa dapat di neck-nya di sini. Nah, TP di neck yang ini, di pundaknya atau di neck-nya mereka sebut begitu. Nah, kita punya entry point digabungkan dengan demand area. Begitupun sebaliknya double bottom. Kalau triple top, di triple bottom dulu. Harga naik, harga turun, oke. Nah, dia bikin struktur seumpamanya begini. Let's say contoh begini. Nah, dia membuat begini, ada support, seumpamanya become resistant, dia tertrigger di situ, dia turun begini, dia begini. Nah, dia menjadi resisten yang harusnya menjadi resisten. Saat ini kan dia habis, demand-nya supply-nya habis, dia turun. Nah, dan dia lebih dekat dari double bottom sebelumnya. Tapi nanti kita lebih belajar di high impulse pattern. Cuman saya coba pengen membedakan, Om harus membedakan antara chart pattern continuation dan chart pattern untuk entry level. Nah, ini kita bisa identifikasi dengan trend line. Kita ambil trend line, kita bisa entry tepat di ujung. Nah, karena di atas ini sudah clear, yang satu-satunya supply paling dia di sini, maka nanti dia akan membuat rally base. Nah, ada continuation di sini untuk yang terlambat masuk bisa entry karena ada flag pasti di situ, rally base. Kemudian harga akan mengejar next supply. Nah, kita bisa dapat entry point di sini. Tapi kalau continuation seperti ini, flag dan lain sebagainya, kita bisa hitung agak sulit. Cara-caranya ya harus diakali dengan 50%, habis itu maksudnya pakai Quasimodo supaya untuk mendapatkan peak level terendah untuk entry, untuk continuation. Jadi kalau kita contoh ini kan flag. Bagaimana cara kita bisa masuk entry tepat di bawah? Nah, ini susah karena pattern ini hanya menunjukkan continuation, gitu maksud saya. Tapi kalau kita mau, ya bisa baru pakai bantuan tools. Kita tarik. Nah, selagi dia berada di mid range, ini di 50%. Nah, sampai di final re-entry di sini, jadi 50% dibagi 2 atas bawah.
Habis itu ditambahin 25, 25, 25. Jadi ada beberapa area di sini kan. Nah, caranya paling begitu, diminimalisir sendiri dengan cara Om punya trading style. Nah, begini. Karena dia hanya memberitahu untuk continuation. Tetapi kalau yang udah dapat garis 1, 2, 3, 4 ya sudah, bisalah bangun entry di situ, mau pakai buy stop kah atau sell limit kah dan lain sebagainya. Ada juga yang saya mah nggak mau pusing Kang. Terus ya udah saya buy stop aja di atas sini, di atas area flag-nya, nggak masalah juga. Itu semua tergantung style masing-masing. Masalah TP-nya tinggal diambil dari pangkal ini, kemudian ditarik begini. Nah, dia biasanya satu baris. Biasanya ukurannya rata-rata hampir sama seperti ini. Ini kesini juga sama. So, ini kesini sama. Karena dia continuation. Saya mau lanjut tren loh. Nah, gitu. Itu untuk contoh yang begini. Nah, kalau yang datar begini gimana? Kan susah. Gimana cara entry-nya? Nah, dia tidak akan memberikan entry level. Kenapa? Karena saya adalah pattern untuk memberitahu kepada Anda, nah chart itu kayak ngomong, saya mau ngelanjutin tren loh, gitu. Entry-nya di mana? Kamu cari sendiri. Nah, seakan-akan begitu, Om. Tapi kalau yang di bawah ini, ini kan high, low, higher high, lower low, ini kita dapat entry point. Kita dapat entry point di sini, di MPL, di QM levelnya. Ini kalau kita zoom kan dapat di situ, tuh ada doji, tapi kecil kan. Nah, kalau yang seperti ini kan kita bingung, spekulasi adanya baik di sini atau di sini atau di sini kan begitu. Yang jelas ini mah kalau bakal jadi ini flag, ini bakal continuation. Nah, jadi jangan pusing-pusing cara entry-nya gimana, nggak usah pusing-pusing. Carilah style masing-masing, bisa pakai Fibonacci tadi yang saya bilang. Nah, selagi dia tidak menembus mid-range, kemungkinan dia masih bisa menjadi flag. Kalau dia sudah ke paling bawah, ke 70% ke bawah sini, nanti dia bisa jadi double bottom. Nah, kalau dia udah jadi double bottom, baru bisa buy di sana. Nah, untuk mengurangi resiko-resiko seperti itu, probability-nya, gunakanlah trik-trik tersendiri masing-masing. Cari style masing-masing. Apakah buy stop tunggu di atas aja, atau buy limit dengan mencari area-area tertentu, apalagi kalau kayak gini kan nggak rapi, nggak ada resisten sama baris, nggak ada apa segala macam, nah gitu. Atau ada juga yang tunggu break dulu, best break, return entry. Jadi nggak ada yang salah dan semua itu tergantung trik masing-masing. Nah, kira-kira begitu om-omku sekalian. Aman ya? Paham ya berarti whipsaw? Gampang lah, yang penting ada volume besar, habis itu ada balance, imbalance area, udah berarti whipsaw. Decision-nya tinggal diperhatikan. Whipsaw dia bisa membunuh kita. Kalau gitu kita coba menandai supply dan demand dengan apa yang sudah kita pelajari. Dan begitulah perjalanan kita melalui lembah dan puncak whipsaw market. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana harga bisa bergerak secara tiba-tiba dan tak terduga, semoga Anda kini lebih siap untuk menghadapi dinamika pasar yang seringkali tak terprediksi. Ingatlah, dalam dunia trading, pengetahuan dan kesiapsiagaan adalah kunci. Salam cuan, jangan lupa untuk konsisten WD. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.